Sista, balik lagi di YouTube channel aku. Jadi kali ini aku nggak tahu sih sebenarnya mau nge-review apa dan bikin konten apa. Jadi sebenarnya aku tuh cuma mau bikin makeup challenge gitu. Tapi eh, eman aja gitu makeupnya, apa ya bahasanya, bukan eman. Ya udahlah, kepala udah make up, jadi ya udah aku bikin review skincare terbaru aku, update skincare terbaru aku. Jadi di sini aku bakal kayak nyebutin aja apa aja skincare aku. Aku nggak jelasin satu persatu karena aku udah ngejelasin detailnya di video aku sebelumnya. Jadi kalian tinggal lihat aja, linknya ada di bawah. Nanti aku cantumin di description box. Jadi jangan lupa subscribe, comment, and like. Bagikan juga ke seluruh sosial media kalian biar yang nggak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Nah, jadi ini dia rangkaian skincare aku. Enggak banyak, dikit. Segini itu termasuknya dikit karena nggak ada essence dan segala macamnya. Ya sederhana aja. Nanti aku bakal sebutin satu persatu. Dan ini juga. Ini juga. Jadi yang pertama kita mulai dari toner aja. Di sini aku pakai 2 toner, yaitu dari Nasifix semua. Yang pertama ini yang pitoniasin nih. Nanti kalian tinggal lihat aja, linknya ada di description box. Aku nggak bakal ngejelasin satu persatu. Dia ini kegunaannya untuk whitening toner. Di aku itu cukup melembabkan dan sedikit bikin cerah, tapi bukan putih karena cerah dan putih itu beda. Dan yang kedua itu toner dari Nasifix AHA BHA. Ini aku baru nyoba, baru 2 hari. Malam ini itu hari ketiga. Jadi aku bakal bikin mini reviewnya juga. Nanti kalian stay tune aja, pasti muncul setelah video ini. Nah, aku juga nggak bakal ngebahas di sini gimana pemakaiannya karena aku bakal bahas sendiri si toner pitoniasin ini. Nah, kalau untuk serumnya itu aku pakai 2 juga dari Nasifix. Yang pertama itu yang Nasifix Fresh Herb Origin Serum. Nah, di sini juga aku udah ngebahas reviewnya dia. Jadi nanti kalian harus cek linknya di description box. Di aku ini cukup bikin muka aku cerah tapi tidak memutihkan. Dan untuk pori-pori aku juga sedikit menghilang, sedikit mengecil tapi nggak menghilang. Nah, dia itu juga paraben free, jadi emang bener-bener cocok lah di kalian yang kulit sensitif juga. Ini lebih banyak ke kandungan vitamin C nya dan nggak ada kayak kandungan niacinamide segala macem gitu, kalau nggak salah nggak ada ya. Adanya itu dia si serum niasinnya itu pitoniasinnya juga. Dan yang di sini kedua itu aku pakai serum dari Nasifix yang AHA BHA juga. Nah, reviewnya nanti kalian cek aja di video aku selanjutnya habis video ini tayang. Terus moisturizernya itu aku pakai 2 moisturizer juga. Di sini ada dari Elsa Skin, ya Elsa Skin. Nah, khusus Elsa Skin ini bakal aku bahas di sini karena aku nggak ngebahas secara khusus untuk si Elsa Skin ini. Nah, si Elsa Skin ini klaimnya moisturize, softness, skin tone, glowing skin. Nah, di Elsa Skin brightening cream ini ada niacinamide dan glutathione. Nah, glutathione sendiri kalian udah tahu kan, di situ tuh kandungan kimia ini tuh banyak banget dipakai untuk skincare yang emang khususnya untuk memutihkan gitu. Tapi kalau untuk si Elsa Skin ini memutihkan mungkin enggak, tapi sedikit memberikan kecerahan. Untuk melembabkan banget juga enggak, cukup melembabkan tapi enggak melembabkan banget sampai yang kayak lembab gitu, enggak. Jadi be aja. Sejauh ini aku enggak iritasi, enggak yang kayak jerawatan gede-gede gitu, enggak sama pakai si Elsa Skin ini. Ini 15 gram tapi cukup untuk hampir 3 bulan aku pakai. Awet banget kan, gila 15 gram. Nah, untuk yang kedua di sini aku pakai juga krimnya dari Nasifix yang AHA BHA. FYI di sini aku tuh pakai yang Nasifix AHA BHA ini tuh satu rangkaian karena aku juga baru pertama kali pakai produk yang AHA BHA, jadi takut nggak cocok gitu kan. Nah, produk AHA BHA itu nggak boleh dicampur sama vitamin C dan retinol karena bisa bikin kulit kalian iritasi. Makanya aku pakai yang satu rangkaian si Nasifix AHA BHA ini. Ini itu 50 gram, gila gede banget. Gede banget. Terus untuk tambahan itu aku pakai micellar water dari
Everwhite nih tinggal segini, tinggal sedikit. Ini juga ada di description box, nanti aku cantumin linknya, kalian bisa nonton panjang lebar. Ini cukup membersihkan sekali usap, itu bener banget, dan aku cocok-cocok aja sih pakai ini. Cuma yang aku nggak suka itu wanginya terlalu nyentrong. Terus yang kedua di sini aku pakai deep cleansing liquid. Jadi sini tuh ada kayak 2 kandungan, atasnya minyak, bawahnya air gitu. Ini dari Miniso, aku baru pakai, sebelumnya itu aku pakai Nivea. Menurut aku lebih baik pakai Nivea karena ngangkat si makeup waterproofnya tuh bener-bener bersih gitu. Kalau misalkan pakai si deep cleansing, walaupun namanya deep cleansing tapi nggak terlalu membersihkan kayak si Nivea itu. Jadi emang harus kayak digosok-gosok gitu, sedangkan kan area mata tuh emang nggak boleh terlalu ditekan gitu kan. Jadi aku sebenarnya lebih suka sama Nivea yang ini. Dan pokoknya ada juga. Nah, kalau untuk masker di sini aku pakai 3 jenis masker. Yang pertama itu masker clay, sheet mask, sama organic masker. Nah, di sini masker claynya itu aku pakai dari Everwhite yang bright milk and oat gitu. Kenapa aku pakai milk and oat? Karena tekstur kulit aku tuh jenis kulit aku tuh normal tuh dry. Jadi kalau misalkan kena angin gitu, banyak kena angin, kulit aku pasti kering gitu. Jadi untuk melembabkan lebihnya itu aku pakai yang varian oat and milk. Jadi brighten and hydrate gitu. Nah, untuk yang organiknya ini aku pakai masker oat juga. Ini masker oat yang bener-bener oat gitu. Kalian beli aja sih, banyak sih sebenarnya tuh. Ini tuh bener-bener oat gitu. Ini tadinya setoples gini, aku udah hampir habis. Terus sama dicampur sama susu bubuk aja, apa aja sih sebenarnya. Tapi yang variannya itu jangan ada rasa manisnya. Jadi ya gitu sih, susu bubuk aja beginilah. Tuh, kena merek lah ya. Oke itu. Jadi, nah kalau selama aku pakai si masker oat ini melembabkan banget muka aku tuh, sampai kadang dingin lembab gitu. Terus baru aku pakein skincare selanjutnya. Nah, untuk sheet mask sebenarnya aku sheet masknya itu pakainya apa aja, jadi nggak terpaku pada satu sheet mask gitu, enggak, karena semua sheet mask itu menurut aku cocok-cocok aja dan nggak bikin mukaku breakout juga. Nih di sini aku ada beberapa sheet masknya itu. Kenapa aku senang pakai sheet mask? Karena sheet mask tuh efeknya langsung gitu. Jadi kayak mencerahkan langsung seketika. Kalau misalkan kalian mau pergi kemana-mana atau abis make up, abis ya kalian capek-capean lah gitu itu di luar, kalian langsung pakai sheet mask itu adem banget sih rasanya. Adem banget muka, terus kayak ya mencerahkan gitu. Di sini aku ada Innisfree sama dari apa sih, Rorex sih harusnya ini. Nih, ini Innisfree yang apa aja sih sebenarnya aku kalau pakai variannya, tapi aku lebih seneng yang rice dan yang lime. Kenapa? Karena mencerahkan itu. Aku obses banget sih sama kayak mencerahkan gitu. Terus kalau untuk bibir biasanya aku pakai Vaseline yang petroleum jelly. Ini kalau misalkan malam aja atau enggak bibir aku lagi kering, itu aku pakai si Vaseline ini, cukup untuk melembabkan tapi enggak kayak mencerahkan gitu. Lagi di sini aku juga pakai Braily, ini Braily untuk nyabutin komedo aku, karena aku tuh kadang-kadang suka sebel aja gitu ngeliat komedo yang nongol-nongol di sini gitu. Jadi aku pakai si Braily ini cukup untuk melepaskan komedo dari hidung kamu. Terus kalau aku lagi jerawatan, biasanya aku pakai obat total dari Agnes. Ini udah legend banget sih, pasti semua juga banyak yang pakai. Jadi segitu aja rangkaian skincare aku, nggak banyak. Jadi segitu aja rangkaian skincare update terbaru aku. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, tanyain aja di kolom komentar. Jangan lupa cek juga description box karena link review lengkapnya itu ada di situ. Jadi jangan lupa subscribe, comment, and like. Bagikan juga ke seluruh sosial media kalian biar yang nggak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu.